warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Ini seorang kepala polisi sektor atau Kapolsek di Kabupaten Parigi Mutong, Sulawesi Tengah, yakni Inspektur 1 Idewa Gede Nurata atau sering disebut oleh media sebagai IDGN, dijatuhi sanksi administrasi berupa pemberhentian tidak dengan hormat. Atau kalau polisi sering menyebutnya bahwa dengan sebutan PTDH. Karena terbukti melakukan tindakan asusila dengan anak seorang tersangka yang ditahan di Polsek yang dia pimpin. Rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat itu dijatuhkan dalam sidang kode etik yang dilaksanakan pada hari Sabtu kemarin, tanggal 23 Oktober 2021. Keputusan sidang kode etik itu langsung disampaikan oleh Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Pol Rudi Sufahriyadi. Anda masih ingat ya, Irjen Pol Rudi Sufahriyadi ini sebelumnya dia sempat menjadi Kapolda Jawa Barat. Namun dalam kasus kerumunan massa Habib Rizik, dia termasuk yang dicopot pada waktu itu bersama dengan Kapolda Metro Jaya, Irjen Nana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan, hari ini saya akan menyampaikan beberapa masalah. Yang pertama adalah selaku Kapolda Sulteng, permohonan maaf saya kepada masyarakat, masih ada anggota yang melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik ya, yang dilakukan oleh Kas Kapolsek di Parimo. Itu permohonan maaf saya. Berikut, karena terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Kas Kapolsek, hari ini kita melakukan sidang kode etik. Sesuai dengan instruksi Kapolri, kita tidak boleh ragu-ragu untuk menindak, ya, melakukan hukuman terhadap anggota yang melakukan kesalahan. Hari ini sidang baru selesai dilaksanakan sidang kode etik. Putusannya adalah merekomendasikan itu IGDN ya, untuk PTDH, pemberhentian dengan tidak hormat dari kepolisian. Saya ulangi, rekomendasinya adalah PTDH. Mendapat rekomendasi dipecat dari Dinas Kepolisian, itu IDGN mengajukan banding. Nah, kita tunggu bagaimana proses bandingnya, apakah kemudian sidang kode etik ini dikuatkan di majelis banding, dengan begitu dia dipecat. Tapi kalau lihat ancaman yang disampaikan oleh Kapolri, yakni Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, ini memang dia tidak main-main. Orang-orang semacam inilah yang membuat geram sehingga pada beberapa waktu yang lalu dia menyatakan agar segera diambil tindakan tegas kalau perlu dilakukan PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat. Kasus dari itu IDGN ini memang keterlaluan ini. Kasusnya bermula ketika ada seorang pria, ini ayah dari seorang anak remaja putri umur usia 20 tahun, dia ditahan di Polsek karena di Polsek Parigi Mutong karena sebuah kasus pencurian. Sang ayah ini punya seorang anak perempuan yang disebut oleh media inisialnya S. Nah, kepada S ini sang Kapolsek berjanji akan membebaskan ayahnya bila S itu bersedia tidur dengan dia, melakukan hubungan suami istri gitu, layaknya, bukan hubungan suami istri, melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami istri. Singkat cerita, terjadilah hubungan intim itu antara Kapolsek dengan S di sebuah hotel. Nah, sang Kapolsek setelah meniduri S di sebuah hotel itu, kemudian dia memberikan sejumlah uang. Alasannya pada waktu itu bukan dia membayar jasa dari S, tapi agar uang itu diberikan kepada mama atau ibu dari S. Namun ternyata walau sudah bersedia ditiduri oleh Pak Kapolsek, namun ayah S ternyata masih tetap ditahan. Kasusnya kemudian meledak ke publik ketika dilaporkan ke Divisi Propam Polda Sulawesi Tengah. Kepada media pada waktu itu IDGN membantah semuanya. Sebab menurutnya kasus saya S ini sudah ditangani di kejaksaan. Karena itu dia tidak mungkin membebaskannya karena dia hanya mengawasi sebagai tahanan titipan di Polsek itu. Dia adalah tahanan kejaksaan yang dititipkan di Polsek Parigi Mutong. Namun itu IDGN ini tampaknya nggak bisa berkelit ya ketika dia kemudian disidangkan di sidang etik.
Kenapa? Karena Divisi Propam sudah memiliki chat mesum yang dikirim oleh Ibtu IDGN. Dan ternyata dia tidak hanya sekali nih mengajak S berbuat mesum. Setelah kejadian yang pertama itu Ibtu IDGN ini kemudian mengajak kembali S untuk melakukan hal yang sama lagi. Ini rupanya dia ketagihan ini. Nah, chat dari Ibtu IGDN inilah yang masih disimpan oleh S dan kemudian itu menjadi barang bukti yang akhirnya menyeret Ibtu IDGN ke sidang kode etik tadi. Selain kasus Ibtu IDGN yang direkomendasikan dipecat, polisi juga telah menjatuhkan hukuman kepada seorang anggota polisi di Tangerang, Banten. Namanya Brigadir NP. Anda pasti masih ingat ya, kasusnya ini heboh sekali nih. Brigadir NP ini membanting seorang mahasiswa yang ikut berunjuk rasa. Ini mahasiswanya dari Universitas Islam Negeri di Jakarta. Dan dampak dari aksi Brigadir NP ini, sang mahasiswa ini sampai harus dirawat di rumah sakit. Walaupun kemudian Brigadir NP sendiri sudah langsung meminta maaf, kemudian bahkan bukan hanya Brigadir NP, Kapolres Tangerang juga sudah minta maaf, kemudian Kapolda Banten juga minta maaf, tapi kasusnya masih terus bergulir dan kemudian dibawa ke sidang kode etik. Sidang kode etik ini langsung dipimpin oleh Kapolresta Tangerang, yakni Komisaris Besar Wahyu Sri Bintoro. Kalau dalam istilah di kepolisian ini masih mirip dengan tentara ya, ini kelihatannya mengacu pada semacam hukum lama ketika mereka masih bergabung dengan TNI dulu. Ada yang disebut sebagai namanya ankum atau atasan yang menghukum. Jadi dalam kasus ini adalah Kapolresta Tangerang, yakni Kombes Wahyu Sri Bintoro sebagai ankum dari Brigadir NP ini. Apa hukuman kepada Brigadir NP ini? Hukumannya cukup berat, karena Brigadir NP ini diberi sanksi terberat secara berlapis, mulai dari penahanan di tempat khusus selama 21 hari, mutasi yang bersifat demosi, yakni menjadi bintara di Polresta Tangerang tanpa jabatan, memberi teguran tertulis secara administrasi, dan itu akibatnya cukup serius karena Brigadir NP itu tertunda dalam kenaikan pangkat, dan juga kalau dia mau mengikuti pendidikan lanjutan ini dia jadi terkendala. Hukuman-hukuman itu tadi yang dijatuhkan kepada Brigadir NP itu dijelaskan oleh Kepala Bidang Humas Polda Banten AKBP Sinto Silitonga. Selain dua kasus tersebut, Polri saat ini juga tengah menangani kasus pemerkosaan oleh seorang ayah kandung terhadap 3 orang anaknya di Polres Luwu Timur, maksud saya Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Kasusnya ini juga belakangan ini sangat heboh karena Polres Luwu Timur dianggap mempetieskan atau menghentikan penyidikan kasus ini. Kasus ini sebenarnya dilaporkan pada tahun 2019 dan sudah dinyatakan dihentikan, namun ketika kasus ini kemudian mencuat kembali dan heboh di publik, Mabes Polri menerjunkan timnya ke Luwu Timur. Melalui Divisi Humas, Mabes Polri menyatakan bahwa terbuka kemungkinan kasus itu untuk dibuka kembali bila dari audit yang dilakukan terhadap penyimpangan atau kesalahan prosedur dalam penanganannya. Tidak hanya itu, Kepala Divisi Propam, Irjen Pol Verdi Sambo itu sekarang juga sudah berkoordinasi dengan Komnas HAM. Mabes Polri dan Komnas HAM sepakat untuk menunjuk masing-masing penanggung jawab dalam kasus-kasus yang ada kaitannya dengan masalah HAM. Dan Komnas HAM itu diberi kewenangan untuk menjadi semacam mengawasi kasus-kasus yang berkaitan dengan HAM yang ditangani oleh kepolisian. Saya kira ini juga langkah maju bila betul ini diimplementasikan secara serius oleh Mabes Polri. Kasus lain yang sekarang ini ditangani oleh Polri adalah aksi Aibda G, begitu namanya disingkat begitu. Dia ini seorang polisi lalu lintas di Deli Serdang, Sumatera Utara, yang pada waktu itu videonya dia ketika menghajar seorang warga, kebetulan anak muda ini pelanggar lalu lintas. Videonya viral. Aibda G ini juga sudah dicopot dari jabatannya. Saya belum dapat kabar apakah dia juga akan berlanjut dengan proses sidang kode etik, karena saya kira pelanggaran yang dilakukan oleh Aibda G ini juga sangat serius. Masih di Sumatera Utara, ini kasus Kapolsek Percut Setuan ini di Medan, dan kepala unit resersenya itu sudah dicopot dari jabatannya. Ini kasusnya agak konyol juga karena ada seorang pedagang sayur itu yang dihajar oleh preman, tapi ternyata dia malah dijadikan tersangka. Ada kasus lain, kasusnya sebenarnya ecek-ecek lah ini, tapi menyedot perhatian publik,
yakni kasus ada seorang polisi lalu lintas, anggota polisi lalu lintas yang menggunakan mobil dinas patroli jalan raya untuk pacaran dengan untuk berpacaran. Dia membawa kekasihnya dan menyalakan lampu strobo membelah kemacetan di jalan tol Jagorawi. Dan yang cukup menarik karena ternyata sebelumnya disebut-sebut bahwa si Bintara ini, si pria Bintara, polisi pria yang membawa mobil dinas atau mobil patroli jalan raya ini adalah adik dari seorang pejabat tinggi, begitu disebutkan. Belakangan ini ternyata dia adalah adik ipar dari Komisaris Utama Pertamina Ahok, dan itu juga diakui oleh Ahok, walaupun Ahok menyatakan nggak ada kaitannya dong dikait-kaitkan dengan dia, bahwa kebetulan dia adik iparnya, itu betul, tapi sebagai anggota polisi, kata Ahok, dia tentu sudah tahu konsekuensi dari tindakannya. Nah, pemecatan, hukuman, dan pencopotan dari jabatan para anggota Polri ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Kapolri Jenderal Listio Sigit agar para pimpinan satuan wilayah di bawah dia itu tidak ragu menindak para anak buahnya yang melakukan pelanggaran. Dan yang menarik adalah bahwa selain tidak ragu, prosesnya tidak boleh lama-lama. Jadi segera disidangkan dan segera dipecat kalau memang kasusnya cukup serius seperti yang terjadi di Parigi Mutong, Sulawesi Tengah. Saya Hirz Munarif, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.